Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Mi bersama saya Rina Widi. Kali ini saya akan mengisahkan sebuah cerita yang berjudul Sewu Dino, karya Simple Man, bagian yang kedua. Selamat mendengarkan. Sri menemukan sebuah kuburan dengan batu nisan bertuliskan sebuah nama yang familiar, Della Atmojo. Butuh waktu untuk memproses informasi itu, namun Sri mencoba menolak pikiran itu. Della sudah meninggalkah? Batin Sri terguncang. Ia kini tersesat dalam bola pikirannya sendiri. Entah apa yang Sri pikirkan. Ia langsung menggali tanah keras itu dengan jemarinya, manakala tanah itu mulai menyakiti jari jemarinya. Sri mencari bebatuan untuk terus membongkar kuburan itu. Ia merasa ada yang salah dengan kuburan ini, termasuk ukurannya yang tidak terlalu besar. Benar saja, apa yang Sri lakukan tidak sia-sia. Ia sampai di sebuah kotak kayu yang terbuat dari jati. Sri mengeluarkannya dari sana, membongkar penutup kotaknya di sana. Ia menemukan sebuah boneka pasak Jaguar seperti yang pernah Sri lihat. Hanya saja boneka yang ini dililit rambut hitam. Sri memeriksanya. Rambut hitam itu panjang, melilit boneka. Tepat ketika akan membukanya, tiba-tiba terdengar suara tertawa cekikikan yang membuat Sri terdiam sejenak, memperhatikan sekitar. Tidak ada siapapun di sana. Detik itu juga Sri meninggalkan tempat itu, membawa benda itu. Ia menyembunyikan benda itu di almarinya, lalu melanjutkan tugasnya hari itu. Erna dan Dini tidak ada yang curiga karena ia melihat Sri keluar dari kamar. Mereka membersihkan sekitaran rumah, menyelesaikan tugas mereka sebelum malam datang. Mbah Tamin belum akan pulang hari ini. Malam sudah datang. Sri ada di dapur. Ia baru saja melihat Dini mengambil air. Malam ini tugasnya membasuh Della di kamar, sedangkan Sri memasak untuk esok hari. Erna ada di dalam kamar sendirian. Ketika tugas Sri selesai, ia berniat pergi ke kamar. Firasatnya tiba-tiba memburuk. Saat ia menuju ke kamar, Sri berhenti sejenak. Melihat Dini yang membilas Della, ia melihatnya membilas tubuh anak malang itu dengan telaten. Kemudian ia lanjut ke kamarnya. Di sana, Sri tercekat melihat Erna memegang boneka itu. Tangannya tengah melepas rambut hitam itu. Saat Erna sudah melepaskan rambut yang melilit boneka, tiba-tiba terdengar suara Dini berteriak yang spontan mengejutkan Sri dan Erna. Mereka segera melihat apa yang terjadi. Belum sampai ke kamar Della, tiba-tiba sesosok merangkak keluar, menatap Sri dengan senyuman menyeringai. Della, pekik Sri dan Erna bebarengan. Sosok Della melihat mereka sejenak sebelum memuntahkan sesuatu di depan Sri dan Erna. Telinga yang terpotong, kata Sri tidak percaya. Ia melihat Dini menangis di kamar, memegang salah satu daun telinganya. Sosok Della kemudian pergi keluar. Sebelum Della pergi keluar rumah, Sri sepintas melihat di salah satu kaki Della masih ada satu ikatan tali hitam yang membuat Della bisa lepas dari ikatan itu. Dini masih menangis, sementara Erna cuma bisa diam tidak mengerti. Kini mereka menatap hutan gelap itu dari sana. Mereka harus bertanggung jawab mencari Della di tengah hutan ini, atau orang tua itu akan membunuh mereka bertiga saat ia kembali esok hari.
Sri melangkah masuk ke dalam kamar, di mana ia melihat Dini masih menangis, menutupi salah satu daun telinganya. Ia hanya tertunduk. "Din?" tanya Sri, yang hanya dijawab tangisan penuh ketakutan. Sri mendekat, melihat lebih jelas apa yang terjadi di sana. Ia melihatnya, telinga Dini benar-benar tampak robek, dengan darah segar masih mengalir. Dini kehilangan satu daun telinganya. Ketegangan semakin memuncak, manakala Dini tiba-tiba berujar sebuah kalimat yang Sri yakin sebuah pesan. "Sewu dinone cahki, karing ngitung areng." Sisa waktu 1000 hari anak ini hanya tinggal menunggu bara api padam, yaitu kiasan hitungan Jawa, artinya waktu. Sri bangkit dari tempatnya, lantas melihat Erna yang masih tampak syok. "Ayo, digolek cahai kui, mumpung rung adoh. Ayo, kita cari anak itu, mumpung belum jauh." Erna yang mendengar itu, lantas langsung sadar dengan lamunannya. "Hah, golek cahaiku, bengededet ngene, gendeng koen, kue gendeng." "Apa? Cari anak itu malam petang seperti ini? Gila ya kamu?" Sri yang mendengar itu mendekati Erna. "Awakmu gak paham ta posisine? Yo pone wong tua iku roh. Kamu itu masih belum paham posisi kita ya? Gimana kalau orang itu tahu?" Sebelum Erna menjawab pertanyaan itu, ia membanting boneka itu, kemudian bertanya dengan nada keras. "Terus iki opo? Sopo sing duwe barang ini? Awakmu kan? Lalu ini punya siapa? Siapa yang punya? Ini punyamu kan?" Sri terdiam. Ia tidak bisa menjawab pertanyaan Erna. Ia tidak tahu menahu dan bilang memang karena benda itu semua ini terjadi. Artinya, memang dialah penyebab semua ini. Dengan setengah pasrah, Sri berucap, "Jogo Dini, biar tak cari cahiku. Tolong jaga Dini, biar aku yang cari anak itu." Sri mengambil satu lampu Petromax yang tergantung di pawan di dapur, lantas ikut keluar, menembus kegelapan hutan yang sudah memanggil sedari tadi. Baru saja keluar, Sri bisa merasakan hembusan angin dingin yang langsung menusuk tulang. Berbekal lampu Petromax di tangan, Sri berlari entah kemana, mengikuti jalan setapak, berharap ia masih bisa mengejar Della yang bisa di mana saja. Ia tidak tahu seluk-beluk hutan ini. Sejauh mata memandang, hanya bayangan pohon dan kabut tebal yang Sri seringkali temuinya. Sisanya hanya suara gemerisik kakinya menembus semak belukar yang terkadang menggores kakinya. Selain itu, hembusan nafas Sri lebih berat karena ketakutan sudah menemaninya semenjak keluar. Sudah tidak terhitung berapa banyak yang melintasi pohon besar. Mata Sri awas melihat sekeliling, sementara tangan dan kakinya meraba apapun yang bisa ia pegang, hanya agar ia tidak terjerembab pada tanah yang tidak rata. Namun, Sri masih belum menemukan tanda keberadaan Della. Bagai mencari jarum dalam tumpukan jerami, mencari Della di tengah kegelapan hutan seperti ini, berjalan dari satu tempat ke tempat lain rasanya mustahil. Mustahil ia bisa menyisir keseluruhan hutan, sampai Sri merasa ia tahu di mana keberadaan gadis itu. Semoga itu benar. Sri bisa melihat tempat itu bahkan dari jauh. Bayangan hitam besar, rimbun, seakan tidak kehilangan kengeriannya sedikit pun. Meski kaki Sri letih menempuh jarak sejauh itu, ia mendekati pohon beringin itu, tempat di mana ia menemukan boneka itu. Terdengar suara langkah kaki Sri yang menembus semak. Kini ia berdiri tepat di bawah pohon itu,
melihat Della yang seperti sudah menunggunya. Ia hanya duduk, menggoyangkan kakinya, seakan tahu Sri akan menemukannya. Gerak tubuh Della membuat Sri tidak nyaman. Terkadang ia menggedek kepalanya, seakan tulang lehernya tidak dapat menyangga isi kepalanya. Wong tua iku rupane gak goblok ya. Orang tua itu rupanya tidak bodoh ya, kata Della. Percuma aku ra iso metu tekan alasike. Percuma saja, ternyata aku tetap tidak dapat keluar dari hutan ini. Sri hanya diam. Ia juga bingung harus melakukan apa. Wis cedak waktune, diluk engkas. Sudah dekat waktunya. Sebentar lagi. Kalimat terakhir Della seperti memberi isyarat tentang sesuatu. Jok orang ngerti. Masih belum ngerti. Rambut sing diculi kancamu iku, mbok pikir apa? Rambut yang dilepas temanmu, kamu pikir itu apa? Rambut Della, kata Sri menebak. Sosok itu mengangguk. Terus? Erna mati Sri, muntah getih. Erna meninggal Sri, dia muntah darah. Sri bisa melihat wajah Erna, hidung dan bibirnya bersimbah darah, sama seperti patung yang Erna banting, di mana di bagian kepala si patung hancur. Sekarang ia tahu penyebabnya sebenarnya santet ini. Sri akhirnya menjelaskan semua kepada Dini, apa yang terjadi kepada Erna, apa yang terjadi kepada Della, apa yang disembunyikan orang tua itu, apa yang tidak dikatakan tentang pekerjaan ini. Semuanya berujung pada pemindahan santet saja, karena mereka yang memiliki garis weton yang sama. Sri mengambil boneka itu, menunjukkannya kepada Dini. Boneka iki media kanggo nyantet Della. Di bulet rambut Della ket owal, sopo sing wani buka rambut iki kudu siap konsekuensi nompo santet Della. Masalahe nek wong biasa sing buka, nek nekakno nyawa dados. Boneka ini media untuk mencelakai Della. Diikat rambut Della sejak awal. Siapa yang berani membukanya harus siap menerima konsekuensi santetnya si Della. Masalahnya, bila orang biasa yang melakukannya hanya mendatangkan kematian belaka. Beda maneh nek sing membuka wetone podo karo Della. Yo iku sisok mateni kene, isok ngeringanano santet Della. Aku yakin boneka iki gak mek siji, iso ono 3 sampai 10. Aku gak roh Din, tapi Erna wis dadi korban sawijine, kari awakmu karo aku. Beda lagi bila yang membuka boneka ini satu garis weton dengan Della, yaitu kita. Bisa membunuh, bisa meringankan beban untuk Della. Aku yakin bonekanya gak hanya 1, bisa 3 sampai 10. Aku tidak tahu, tapi Erna sudah menjadi korban salah satu bonekanya. Tinggal kita. Goblok. Aku ora ngerti. Erna bakal ngebanting bonekane. Boneka sing wis dadi ganti sukmane de. Nek bonekane rusak, sing buka ikatan kui nampa akibat perbuatane. Bodohnya aku tidak mengerti kalau akhirnya Erna malah membanting bonekanya yang sudah jadi pengganti penerimaan santet itu. Jadi, bila boneka itu ikut rusak, dia juga akan menuntut balas akibat perbuatannya. Dini yang mendengar itu hanya diam, wajahnya kebingungan. Malam itu, mereka lalui dengan akhir yang tragis itu. Keesokan harinya, mobil Sugi datang. Sri dan Dini sudah menunggu mereka. Mbah Tamin yang pertama keluar, diikuti Sugi si supir. Ia menggendong Della di punggungnya dan tampaknya Mbah Tamin dan Sugi
sudah tahu semuanya. Yang tidak diketahui mereka adalah Erna meninggal. Melihat hal itu, wajah Mbah Tamin merah padam. Ia tidak berbicara banyak, hanya mengatakan mereka harus membawa Erna pulang. Kematian Erna di luar perkiraan Mbah Tamin. Namun, ketika Sri ingin bertanya lebih jauh tentang ini, Mbah Tamin menatapnya dingin. "Tutupen ae lambemu, bayi ra opo-opo ae, gegabah temen. Tutup saja mulutmu, dasar bayi, tidak tahu apa-apa, seenaknya sendiri ambil resiko." Itu adalah kali terakhir Sri keluar dari hutan itu. Tidak ada percakapan apapun selama di mobil. Mereka menuju kediaman Mbah Krasa. Sri dan Dini duduk di luar rumah. Di dalam, ia bisa melihat Mbah Krasa tampak berbicara serius dengan Mbah Tamin. Entah apa yang mereka bicarakan. Namun, Sri tidak tahu lagi harus apa. Ia hanya ingin pamit saja. Namun, siapkah dia dengan konsekuensi bila ia memilih pamit? Seperti halnya dirinya, Dini pun sama. Bila pekerjaan dengan gaji besar ini memiliki risiko di luar nalar seperti ini, tidak akan ada orang waras yang mau menerimanya. Setelah menunggu lama, Sri dan Dini dipanggil untuk menghadap Mbah Krasa. Sri dan Dini melangkah masuk. Ia dipersilahkan duduk, memandang wanita yang selalu saja membuat Sri merasa segan setiap melihat matanya. "Aku melok sedih ambek nasib kancamu, Nduk. Saya ikut sedih mendengar nasib temanmu. Tapi aku wis jamin keluargane bakal oleh kewajiban sing pantes diterima. Tapi saya sudah menjamin keluarganya akan dapat semua kewajiban yang memang pantas dia dapatkan. Saiki, opo sing kepingin mau omongin nang ngarepku? Sekarang, katakan apa yang ingin kamu bicarakan sama saya." "Kule bade mundur, Mbah. Saya mau mundur." Mbah Krasa memandang Sri cukup lama. Ada jeda keheningan di antara mereka. Suasana itu sama sekali tidak mengenakan bagi Sri dan Dini. Sebelum Mbah Krasa tersenyum. "Boleh, bisa. Tapi aku ra jamin nyawamu Nduk. Tapi aku tidak mau menjamin nyawamu ya." Sri dan Dini melihat satu sama lain. Mereka tidak mengatakan apapun. "Saiki yo opo? Mundur?" tanya Mbah Krasa. Matanya mengintimidasi. "Mboten, Mbah," kata Dini dan Sri bersamaan. Mbah Krasa mengangguk puas. "Asline ra perlu ono korban nak podo nurut ambek simbah. Mek butuh nurut tok Nduk, apa angel ngerungokne wong tua. Aslinya tidak perlu ada korban kalau kalian mengikuti apa yang simbah katakan. Cuma butuh nurut saja. Apa susahnya dengerin orang tua?" Mbah Tamin menatap Sri. Sri menyimpan sesuatu yang selama ini ia tahu, bahwa dalang dibalik semua ini adalah Simbah Tamin sendiri. Namun, Sri masih merasa ia tidak memiliki bukti apapun. Mata Mbah Tamin seperti mengawasinya, tidak memberinya ruang leluasa untuk bicara dengan Mbah Krasa secara pribadi. Namun entah bagaimana sekelebat pikiran itu muncul. Sri lantas mengatakan apa yang ia temukan di kamar Mbah Tamin. Bahkan Sri menunjukkan boneka yang ia temukan di bawah pohon beringin, sebuah pesan dari cucunya Dela Atmojo. Mendengar itu, Mbah Krasa mengerutkan kening. Ia diam. Mbah Krasa memandang Mbah Tamin yang sedari tadi diam sembari berdiri. Lalu
Ia tertawa cukup membuat Dini dan Sri tersentak. Seakan ucapan Sri hanya omong kosong. Lalu Mbah Krasa mengatakannya, "Konrung cerita tak nang cah-cah iki. Opo sing asline kedaden? Kamu belum cerita ke anak-anak ini apa yang sebenarnya terjadi," ucap Mbah Krasa tenang. "Kemeroh, sok tahu," kata Mbah Tamin. Beliau mengambil sesuatu di sakunya, boneka yang sama, termasuk foto keluarga Atmojo. Sri terlihat bingung apa yang terjadi sebenarnya. "Tak critakno kabeh saiki, rungokno. Nanging nek aku wis cerita, apa sing bakal kedaden nang koen-koen iki? Ra iso dicabut. Awakmu kudu nurut yo." "Saya ceritakan semuanya. Dengarkan. Tapi bila aku sudah cerita, apa yang akan terjadi sama kalian tidak akan bisa dicabut. Lantas kalian harus nurut ya." "Nurut sampai Dela iso selamat utawa nyawa koen-koen ra bakal selamat podo karo Dela." "Nurut sampai Dela bisa selamat atau nyawa kalian-kalian tidak akan selamat sama seperti Dela." Sri dan Dini masih diam mendengarkan. "Santet sewu dino iku jenenge santet kur mateni sak garis keluarga, nganggo mateni sukmone tekan anak ragil keluarga Atmojo. Wis duwe musuh nang ndi-ndi. Dadi asal muasal kabeh iki tekan lengahe aku ngawasi keluarga iki. Dela gak tak songko bakal dadi target santet iki. Santet 1000 hari itu namanya. Santet yang bisa membunuh garis keluarga besar melalui sukma anak terakhir atau keturunan terakhir. Keluarga Atmojo sebenarnya sudah memiliki musuh di mana-mana. Jadi asal muasal semuanya berasal dari sini. Saya sudah lengah mengawasi keluarga ini. Saya tidak pernah menduga sebelumnya bila Dela akan menjadi korban santet model seperti ini, dikarenakan santet ini adalah santet untuk para pendosa yang juga akan menghabisi keluarga yang mengirim santet ini." Suara Mbah Tamin terdengar keras, menahan dendam kesemat atas insiden ini. "Media kanggo santet iki macem-macem. Salah sijine gawe boneka sing diisi rambut sing kepingin dientekno keluargane. Nasibe Dela saiki ditentukno nang di boneka iki saiki." Media yang digunakan santet ini bermacam-macam. Salah satunya melalui boneka yang diisi rambut keluarga yang ingin dihabisi. Nasib Dela sekarang ada di boneka ini sekarang. "Masalahe, aku ra iso golek nang endi kae boneka iku ditandor. Masalahnya, saya tidak tahu di mana saja boneka itu ditanam. Lan ono piro, aku gak roh. Dan ada berapa, saya tidak tahu. Boneka sing mok temoni iku salah sijine boneka sing tahu tak temokno nang omah iki. Aku sengaja menandor nang kono ben engko nek waktune iso digawe ngringane beban loroe Dela." Boneka yang kamu temukan adalah salah satu dari boneka yang saya temukan di rumah ini. Saya sengaja menanam boneka itu di sana, biar nanti saat waktunya tepat bisa digunakan untuk meringankan beban sakit Dela. "Iling, ben bengi aku wis ngelingge awakmu. Ojo buka lawang, tapi awakmu jek nambeng. Ingat, waktu saya mengingatkan kamu, jangan membuka pintu, tapi kamu tidak mendengarkan. Asline, keluarga sing ngirim santet iki jek goleki Dela
Soale sadurunge Banaraga ketemu Sengarah Turi, Dela gak bakal iso mati. Sebenarnya keluarga yang mengirim santet ini masih mencari di mana keberadaan Dela. Itulah alasan kenapa saya menyembunyikannya di sana, karena tempat itu terlalu ramai untuk mencari keberadaan Dela. Karena Dela tidak akan bisa meninggal bila sang Banaraga belum bertemu dengan Sengar Turi. Dela belum bisa mati. Secara otomatis, santet ini belum akan menghabisi keluarga Atmojo. Sinten Sengar Turi niku? Siapa Sengar Turi itu? Si sang iki tangi nek Dela gak dicancang tali ireng iku, yang sekarang bisa dibangun sewaktu-waktu bila Dela tidak diikat tali hitam itu. Jadi, tanya Sri, kari ngenteni waktu kanggo tekane Banaraga goleki bojone Sengar Turi sing ono nang awake Dela. Tinggal menunggu waktu datangnya Banaraga buat mencari istrinya, Sengar Turi, yang ada di tubuh Dela saat ini. Bila dia sudah menemukannya, keluarga Atmojo sudah tamat. Bagi Sri, apa yang baru saja diucapkan oleh Mbah Tamin persis seperti dongeng untuk anak kecil yang serba ingin tahu sebuah kenyataan dari dunia yang tidak dapat ia lihat. Rasa seperti kenapa ada hal-hal yang tidak masuk akal seperti ini, namun persepsi itu harus ia pertimbangkan lagi. Ia harus pertimbangkan lagi, terutama saat Sri melihat wajah Dini. Ia menampilkan ekspresi ketakutan yang tidak pernah ia saksikan sebelumnya. Ibu dari 2 anak, satu-satunya yang Sri tuakan, meski usia mereka hanya terpaut 2 tahun. Dini memilih menikah muda, hal yang membawanya ke tempat ini. Di tempat di mana ia harus meninggalkan 2 anaknya, membantu sang suami guna menutup kebutuhan dari buah kecil cinta mereka. Dini lebih memilih diam, sembari menutup luka di daun telinganya yang harus dia relakan di bibir Dela, atau mungkin Sengar Turi. Setelah penjelasan Mbah Tamin yang dirasa Sri bahwa ada beberapa kecil bagian yang seakan tidak ia ceritakan, membuat Sri merasa orang tua ini memiliki tujuan tersendiri, tidak dapat ditebak, tidak dapat diterka. Namun sorot matanya seakan memberitahu ada rahasia yang ia tutupi. Wis mari tondok penjelasane. Nek wis dirasa mari, ibu pamit. Engko ben Sugi sik nganterno awakmu karo Neng Bella. Sudah selesaikan penjelasannya, Nak? Kalau sudah, ibu mau pamit. Nanti biar Sugi yang mengantar kamu ke tempat di mana Dela berada. Mbah kerasa pergi. Mbah Tamin pun ikut undur diri. Ia mengatakan bahwa setelah ini, apa yang mereka alami di gubuk rumah alas itu masih belum ada apa-apanya dengan apa yang akan mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Ada kilatan mata dengan sudut bibir melengkung. Mbah Tamin punya rencana lain. Sugi belum kembali. Kabarnya ia akan menjemput sore hari. Sri masih belum tahu di mana Dela sekarang berada. Yang jelas, alas itu bukan tempat di mana Dela disembunyikan lagi. Entah tempat seperti apa lagi. Sri merasa ia sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Ketika Sri sedang mempersiapkan perbekalan yang akan ia bawa, Sri melihat Dini berdiri di luar pintu kamar, tempat ia beristirahat sebentar sebelum perjalanan berikutnya. Entah apa yang dilakukan Dini, membuat Sri akhirnya mendekatinya, mempertanyakan apakah ada yang ingin ia sampaikan. Si citakan kini, sing bakal urip sampai iki mari. Sri, sepurane nek aku bakal ngelakoni opo ae ben iso tetap urip.
Satu dari kita yang akan tetap bertahan hidup sampai semua ini selesai. Saya minta maaf. Saya akan melakukan apapun untuk tetap bertahan hidup. Ucapan Dini membuat Sri kebingungan. Apa yang ia ucapkan? Dari mana ia dengar? Setelah Sri mempertanyakan itu, Dini menunjuk telinga cacat. Ia berujar dengan nada yang lebih percaya diri. Sakdurunge kupingku pedot, dalam bisiki aku, siji sing bakal selamat kanggo kembang klitih. Sebelum telingaku putus, Della membisikkan sesuatu kepadaku. Satu dari kita yang akan selamat untuk berbagi sari bunga dari sisa santet ini. Sebuah mobil hitam yang Sri kenal baru saja masuk ke dalam kediaman Atmojo. Sugi melangkah keluar. Sri dan Dini pun melangkah masuk setelah berpamitan dengan Mbah Kerasa. Sugi pun mengantar Sri dan Dini menuju tempat di mana Della sekarang berada. Aku melok berduka, ambilkan jamu, Sri. Mbak Din. Aku ikut berduka ya, Sri. Mbak Din, kata Sugi. Ia tidak henti-hentinya memandang Sri dan Dini, yang sejak pertama mereka masuk tidak ada interaksi di antara mereka. Seakan memilih untuk diam bersama. Hal itu membuat canggung. Benar dugaan Sri sebelumnya. Jalan yang mereka tempuh bukan jalan menuju alas itu, melainkan jalan menuju keluar kota, menuju sebuah desa. Karena ketika mobil masuk ke sebuah gapura, suasana sepi dari kehidupan desa ketika malam langsung menyambut mereka. Banyak rumah yang masih menggunakan gedek atau bambu anyam di samping kiri kanan. Setiap jengkal rumah saling berjauhan. Dari dalam mobil, Sri hanya bisa mengamati bahwa tempat ini tidak berbeda jauh dari nuansa ketika mereka tinggal di hutan. Masalahnya, Sri belum melihat satu manusia pun di sini. Seakan ini adalah sebuah desa mati. Mobil masuk ke sebuah gang dengan pemandangan yang sama. Batu kerikil di sepanjang jalan menambah kesan bahwa desa ini pasti desa pinggiran, jauh dari mana-mana. Dan ketika mobil berhenti, saat itulah Sri melihatnya. Mbah Tamin tengah berdiri di sebuah rumah, menyerupai gaya bangunan pondok dengan atap melebar. Rumah dengan kayu jati menjadi corak bahan utama. Sekana memberitahu Sri ini adalah tempat yang ia janjikan. Mbah Tamin berdiri di teras rumah. Di sampingnya ada Della. Hal yang membuat Sri dan Dini tidak bisa berhenti melihat hal ini. Mereka seakan ngeri dengan pemandangan itu. Della berdiri persis di samping Mbah Tamin. Senyumnya menjadi pembuka dari sambutan yang tidak pernah Sri bayangkan. Sugi melangkah keluar, membuka pintu mobil. Sri dan Dini ikut keluar. Meski dengan langkah ragu, mereka mendekati Mbah Tamin dan Della yang sejak tadi menatap kedatangan mereka. Mbak Sri ya, kata Della. Suaranya layaknya seperti gadis muda lainnya. Matur nuwun purun nerima kerjaan iki nggih, Mbak. Terima kasih sudah mau menerima pekerjaan ini. Sri hanya menyambut tangan Della. Ia masih bisa melihat luka borok dan perut buncitnya. Tidak ada yang berubah dari penampilan fisiknya yang membuat siapapun tidak akan sanggup melihatnya. Setelah melihat Sri dengan tatapan sumringahnya, Della beralih pada Dini. Ia melakukan hal yang sama. Sri hanya bingung. Ia tidak pernah melihat ini sebelumnya. Apa yang membuat Della yang ini sangat berbeda dengan Della yang selama ini Sri lihat? Mbah Tamin hanya mengamati saja. Setelah berbasa-basi, Mbah Tamin mempersilahkan Sri dan Dini masuk di dalam. Sri langsung bisa merasakan bahwa rumah ini jauh berbeda dari rumah gubuk itu. Rumah di sini berkali-kali lipat lebih besar, tentu dengan nuansa Jawa yang kental. Meski begitu, Sri merasa ngeri memasukinya. Setiap ruangan di rumah besarnya bukan main. Banyak lukisan dengan coral kental adat budaya Jawa yang bisa Sri saksikan langsung. Namun dari semua itu, ada satu lukisan yang menarik perhatian Sri.
sebuah lukisan yang familiar. Sri menatap lekat-lekat foto itu. Seorang wanita tengah berpose dengan sanggul, mengenakan kebaya, menatap lurus. Ia tengah memegang jabang bayi. Yang membuat Sri tidak bisa mengalihkan perhatiannya adalah jabang bayi di lukisan itu memiliki 2 kepala. Sri, kamarmu nang buri, ayo tak terno. Sri, kamarmu ada di belakang, sini aku antar, kata Mbah Tamin. Sri baru menyadari Dini tidak ada di belakangnya, entah kemana. Ia mengikuti Mbah Tamin, menelusuri setapak demi setapak dan melihat banyak ruangan tanpa pintu. Kamar Sri hanya ruangan kecil dengan beberapa perabot tua. Ia tidak lagi sekamar dengan Dini, hanya ada jendela yang ditutup oleh gorden. Di sana, Mbah Tamin mengatakan, "Nek wes jam 12, lawang kamarmu ojo lali ditutup. Ojo sampe mau buka yo, pesenku iku tok. Kalau sudah jam 12, pintu kamarmu jangan dibuka. Jangan sampai kamu membukanya. Ingat pesanku ini," tegas Mbah Tamin. Lalu, ia pergi. Sri membuka gorden di jendelanya. Ia bisa merasakan bahwa keberadaannya di sini tidak ada bedanya dengan keberadaan di alas itu. Entah kenapa, tempat ini sama saja, seperti memintanya menguak apa yang ada di sini. Sebelum ia melihat Della, baru saja melewati kamarnya, menatapnya, lalu menghilang dengan senyuman yang memancing keingintahuan. Sri sudah mengunci pintu kamar dan jendelanya. Kini, ia berbaring di atas kasur tua, yang setiap ia bergerak mengeluarkan suara tidak mengenakan. Hanya dengan menatap cahaya lilin di meja, Sri merasa ia aman. Selebihnya, ia terjaga, tidak bisa tidur dengan pertanyaan di pikirannya. Waktu terasa begitu lambat. Setiap ketukan detik yang Sri bayangkan terasa mengambang dalam sepi di kamar itu. Lalu terdengar suara Lili, suara yang membuat Sri merasa tidak sendiri lagi. Suara itu terdengar dari luar kamar. "Mbak Sri, Mbak, iki aku Della." Mendengar itu, Sri langsung tercekat. Entah apa itu. Suara itu seakan mengancamnya. "Mbak, sampun tilem, niki aku Della Mbak, dibuka lawangnya Mbak." "Mbaknya sudah tidur, ini aku Della Mbak, dibuka dulu pintunya Mbak." Sri masih diam. Ia mencoba menahan diri. Suara itu mengganggunya. "Mbak Sri, aku loh, ronek sampean jam melek, dibuka dilek nggih Mbak, engko tak kei panuturan." "Mbak Sri, aku tahu kamu masih terjaga. Dibuka dulu pintunya. Nanti saya kasih tahu rahasia." Kaki Sri mulai melangkah turun. Ia beranjak dari tempatnya. Namun, ia masih ragu. Sri belum menjawab. Ia masih diam, membiarkan ditelan sunyi, diobrak-abrik sepi, sampai keheningan itu menguasai. Senyap. Suasana saat itu sangat senyap. Namun, perasaan itu seakan menekan Sri dalam kegilaan dan perasaan yang saling melahap satu sama lain. Sri gila. Benar saja. Keheningan itu membuat sebagian pikiran Sri tertekan, hingga Sri merasa bahwa Della telah pergi. Sri mencoba untuk menenangkan diri. Ia terduduk dengan kaki yang sudah lemas. Namun tiba-tiba, brak! Pintu kamar Sri dihantam oleh sesuatu yang sangat keras. Setelah gebrakan itu, suara tertawa yang pernah Sri dengar itu muncul. "Cak goblok, nyawamu iku sampai sepiro seh? Tak kandani, Jumat kliwon, pikir no iku yondok, pikir no omonganku. Anak bodoh, nyawamu itu sampai mana sih? Tak kasih tahu, Jumat kliwon, pikirkan itu, pikirkan." Sri hanya meringkuk. Ia tidak mau menjawab siapapun itu. Lalu, "Sri, nek kate tilem, lilinnya dipateni yo." "Sri, kalau sudah mau tidur, lilinnya dimatikan dulu ya." Saat itu juga,
lilin itu mati dengan sendirinya. Kegelapan itu menenggelamkan Sri dalam tangisan ketakutan tergila. Dela yo marani awak mempengi. Dela juga datangi kamu semalam, tanya Dini. Ia tengah sibuk membasuh baju di sumur belakang. Sri yang baru tiba hanya mengangguk lalu duduk di sampingnya. Nek wis bengi, Dela kumat jare mbah ngono. Kalau malam tiba, Dela kumat, kata Simbah. Simbah sing dudui awakmu. Simbah yang kasih tahu kamu. Iyo, awakmu gak didudui ngono. Emangnya kamu gak dikasih tahu? Sri tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya melihat air mengalir yang ada di hadapannya. Jumat Kliwon, kata Sri tiba-tiba. Dini mengangguk. Rupanya ia tahu siang itu Simbah memanggil Sri dan Dini. Mereka melihat Dela yang duduk sendirian. Dela yang duduk sendirian itu seperti sibuk dengan dunianya sendiri. Dela lahir neng kene, mangkane gak tak perlakono kaya nang alas kui. Nang kene wis tak pasang payung pendusun nang ben sudut omah. Dela lahir di sini, makanya saya tidak perlakukan dia seperti saat tinggal di hutan. Setiap sudut rumah ini sudah saya pasang payung untuk orang meninggal, jadi jangan khawatir. Mbah Tamin menyesap rokok, menghembuskannya perlahan. Masalahnya saiki nang kene. Masalahnya sekarang di sini. Mene Kamis lagi aku arep jaluk tolong nek awakmu. Dini tolong golekno nang di pepetane disingitno. Iso? Besok Kamis lagi saya mau minta tolong. Bisa kamu cari tahu di mana jimat itu disimpan? Jimat sing kanggo nyantet Dela. Benar, di malam itu Sri dan Dini masuk ke kamar Simbah. Di sana ia bisa melihat banyak tergantung kepala kerbau yang dipasang di tembok. Selain itu, kamar Mbah Tamin banyak dihiasi kain merah. Bau kemenyan tercium sampai menusuk hidung. Mbah Tamin kemudian melangkah masuk. Ia menyuruh Dini duduk di depannya, membiarkan Sri berada di samping Dini. Awakmu bakalan delok kebon tebu, golekno wong sing mok temuni neng klono. Tutno nang di wong iku engko lenggoh. Nanti kamu akan melihat kebun tebu. Di sana ada orang. Cari dan ikuti dia sampai ia duduk di sebuah tempat. Mbah Tamin kemudian meminta Dini meminum air dengan degan hijau, memijat-mijat kepalanya sambil mengusap-usap kemenyan. Ia lalu menghantam kepala Dini dengan telapak tangan. Dan cerita pun bersambung.